Baik, Pak Iwan, selamat siang. Selamat siang, Coach. Eh, Ya, oke. Semoga tetap semangat dan kira-kira saat ini sedang sibuk apa ini? Selain memang perayaan Lebaran, lalu kesibukan-kesibukan di luar itu, kira-kira apa, Pak? Baik, sehat selalu. Semoga juga eh, Romo Petrus juga dalam keadaan sehat-sehat selalu di situ. Dan saya selain kesibukan Lebaran juga biasanya saya di sela-sela itu saya membaca buku-buku yang mungkin belum sempat saya baca di saat-saat seperti ini. Ya, oke, baik, Pak Iwan. Sebentar lagi kita akan memulai sesi coaching kita. Nanti akan memakan waktu kurang lebih 15 menit begitu. Apakah Bapak sudah siap? Yap. Oh. Oke, baik. Nanti di akhir sesi coaching ini, kira-kira apa tujuan yang secara spesifik ingin Bapak capai? Gitu. Saya ingin mempersiapkan program eh, coaching untuk eh, semua guru-guru saya, di mana coaching ini akan menjadi salah satu alat eh, yang dipakai oleh guru-guru saya dalam mendidik mengajar anak-anak di sekolah. Oke, baik. Nah, jadi mengapa Bapak tadi mengatakan bahwa coaching ini menjadi salah satu alat yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu. Jadi seberapa pentingnya maksudnya coaching ini, metode coaching ini dipakai oleh Bapak Ibu guru begitu, Pak? Saya melihat bahwa prinsip coaching sebagai prinsip dasar dari coaching yaitu dukung, dengar, dan tanya itu relevan dengan eh, model pendidikan eh, yang sangat apa ya ramah dengan anak-anak di zaman sekarang, di mana anak-anak sekarang ini yang lebih sangat intens dengan teknologi, mengakibatkan Hmm. mereka itu sentuhan rasanya itu kurang. Nah, ini harus ada satu counter eh, dari kita sebagai pendidik supaya mereka itu menguasai teknologi, tetap dekat dengan teknologi, tetap intens dengan teknologi, tapi harus diimbangi dengan bagaimana rasa dalam diri anak-anak juga terus bisa berkembang. Nah, saya melihatnya dukung dengar tanya ini salah satu metode Hmm. yang cukup cocok gitu ya diterapkan di sekolah dan dipakai oleh guru-guru dalam berinteraksi dengan anak-anak. Iya, wow, luar biasa, Pak. Jadi eh, mungkin dari sisi lain, apakah kemungkinan coaching ini juga bisa bisa melebihi peran orang tua, enggak, Pak? Artinya kalau orang tua di rumah itu kan hanya sekedar kadang oh enggak tahu kemauannya anak apa, enggak pernah bertanya kepada anak. Kalau ketika di sekolah itu ada guru yang memang eh, melakukan praktek coaching itu, kira-kira itu lebih membuat mereka semakin apa namanya, semakin mencintai para guru, juga makin mencintai sekolah begitu karena mereka betul-betul eh, difasilitasi dengan coaching ini. Ketika di rumah mereka mungkin tidak dapat kesempatan dengan segala alasan orang tua sibuk dan sebagainya untuk berusaha begitu, Pak. Saya melihatnya bahwa kalau orang guru sudah, nanti orang tua harapannya bisa juga eh, melakukan dengan metode yang sama gitu. Iya, Prinsip dukung dengar tanya ini yang harus terus dikembangkan, apapun pertanyaannya ya, Coach. iya, Jadi iya. tidak harus kemudian terpaku pada pertanyaan-pertanyaan yang Iya, ada iya, gitu iya. di dalam pelajaran atau sesi-sesi coaching, tapi dukung dengar tanya, dukung dengar tanya, dukung dengar tanya. Ini prinsip yang harus dipegang gitu Iya, lah. iya, iya, iya. Wow, artinya ada rencana lain selain memang guru tadi diperkenalkan dan juga diharapkan mempraktekkan model coaching ini juga ke orang tuanya juga ya, Pak. Betul, betul, betul. Wow, luar biasa. Karena
pasti ada sebuah ini kan, sebuah kesinambungan. Ketika di sekolah mungkin siswanya sudah di coaching begini, ketika di rumah tidak didukung oleh oleh orang tua aja, lalu menjadi menjadi sesuatu yang terputus begitu apa yang mereka dapatkan di coaching begitu ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Wow, wow, luar biasa. Jadi ada sudah memikirkan juga terkait dengan coaching untuk orang tua sehingga bisa juga mengcoaching anaknya begitu di rumahnya masing-masing. Oke, Betul, betul. ya. Terkait dengan langkah-langkah, lalu kira-kira langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut apa saja, Pak? Langkah-langkahnya adalah yang pertama jelas saya harus melakukan sosialisasi pada para guru-guru saya eh, Ya, untuk membentuk pemahaman yang utuh, pemahaman yang lengkap, komplit pada dan benar ya terhadap konsep dari ya, coaching ini. Yang kedua, eh, setelah paham, mereka harus mulai mempraktekkannya eh, di ya, dalam proses mereka berinteraksi dengan siswa-siswanya. Terus kemudian setelah mereka eh, paham, praktek, dan kemudian mereka harapan saya yang ketiga itu mereka bisa mengembangkan eh, metode ini dipadukan dengan metode-metode yang lain, terus melakukan uji coba eksperimentasi sehingga mereka menemukan titik cara yang paling optimal dalam mereka berinteraksi dengan anak-anak, mendidik anak-anak. Itu kira-kira. wow, oke Pak. Terkait dengan langkah-langkah yang memang sudah Bapak apa nama pilih tadi untuk mencapai tujuan itu. Nah, dari langkah-langkah tersebut, kira-kira ada tidak langkah yang menurut hemat Bapak itu tidak penting begitu? Mungkin yang paling tidak penting di antara tiga tadi adalah memadukan tadi ya, memadukan eh, dengan metode lain. Eh, karena bisa jadi kenapa saya sebut tidak tidak terlalu penting karena bisa jadi mereka juga tidak paham metode yang lain. Jadi mereka tidak Ya. punya metode yang lain gitu. Nah, itu kan dibutuhkan juga pemahaman yang baik pada metode-metode yang lain gitu. Sehingga itu Ya, saya anggap yang paling tidak penting gitu. Jadi ya, bisa ya, ya, ya. tidak digunakan bisa, tapi buat saya sebutkan tadi karena eh, sebagai pendidik, sebagai guru mestinya mereka juga harus melakukan uji coba, eksperimentasi, eksplorasi pada cara-cara supaya mereka menemukan cara yang paling optimal gitu. Romo. Oke. Nah, dari ketiga tadi langkah itu yang paling penting kira-kira menurut Bapak dan menjadi prioritas begitu. Jadi prioritas adalah nomor satu, paham. Sosialisasi itu harus benar-benar eh, apa ya sesuai dengan yang diharapkan. Karena kalau tidak, Yes. khawatirnya yang terjadi selama ini gitu ya, pemahaman nanti nggak utuh, dong. Ya, Jadi ketika ya. nggak utuh, nanti eh, pada prakteknya juga nggak akan bisa utuh gitu. Itu yang Oke, saya artinya ya. pikirkan. Ya, artinya langkah yang pertama itu terkait dengan pemahaman, sosialisasi terkait coaching pemahaman mereka itu yang betul-betul menjadi dasar kokoh kuat begitu sehingga dalam eksekusi prakteknya nanti bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak. Betul sekali. Oke. Baik, dari langkah-langkah tersebut tadi, mana yang kira-kira paling banyak menghabiskan waktu dan apakah dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas hasil? Artinya dari ketiga langkah itu tadi, Pak. Yang paling banyak menghabiskan waktu menurut saya itu dari sisi eh, kuantitas waktu itu ya langkah kedua, praktek. Mhm. Mhm. Itu yang paling banyak menghabiskan waktu menurut saya. Tapi Mhm. dari sisi kualitas waktu, mestinya nomor satu, angka satu. Iya,
intensitasnya itu cukup tinggi Mhm. karena mesti benar-benar paham kan. Iya. Karena kalau dari sisi kuantitas praktek kan misalnya dia praktek praktek itu satu dengan satu orang, terus kemudian secara kualitas belum bagus ya dia bisa praktek kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi Iya. pemahaman ini harus benar-benar intensitasnya harus benar-benar tinggi. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau dari sisi Mhm. kuantitas waktu ya praktek kedua, fase langkah kedua. Iya. Kalau dari sisi kualitas waktu ya intensitas ya langkah pertama. Mhm. Oke, berarti eh, yang kualitas itu di langkah yang pertama itu ya Pak, sehingga nanti Satu menghasilkan ya, betul-betul di langkah yang kedua prakteknya kuantitasnya itu bisa meningkat juga begitu. Oke. betul betul. Wow, ini menjadi dasar yang kuat bagi coaching, bagi para guru untuk mengerti dan memahami tentang coaching itu yang kualitasnya yang betul-betul itu, sehingga seperti Bapak sampaikan tadi, ketika sudah melakukan praktek itu kan bisa dilakukan berulang-ulang. Artinya mereka sudah tahu bahwa teknik dasar atau pemahaman dasar mereka terkait coaching itu sudah benar begitu, sehingga ketika Betul, praktek itu harus diulang-ulang tidak menjadi masalah ketika pemahaman mereka sudah komplit dan sudah valid terkait dengan itu ya Pak, dengan pemahaman terkait betul coaching sekali. itu. Betul sekali. Well, baik Pak. Nah, kira-kira adakah langkah-langkah alternatif begitu sehingga bisa menghemat waktu begitu Pak, atau biaya begitu? Eh, Langkah alternatif ya membuat materi eh, itu dengan cara bikin video. Saya bikin video penjelasan begitu, seperti yang dilakukan oleh Coach Mhm. Utoro, tetapi sudah dimodifikasi Mhm. ya materinya, disesuaikan dengan konteks Mhm. sekolah. Kita pilih materi yang eh, sudah ada dan kemudian itu bisa disampaikan ke guru-guru dan dilakukan mungkin setiap hari gitu, pendek-pendek, tapi mereka akan lebih memahami untuk membangun dasar pemahaman mereka. Juga bisa dilakukan dengan mengirimkan mereka link-link bahan bacaan yang mereka bisa gunakan untuk menambah pengetahuan mereka pada eh, model coaching ini. Terus yang eh, ketiga, bisa juga dengan langsung dipraktekkan, praktek, terus kemudian evaluasi, praktek, evaluasi, praktek, evaluasi. Jadi bukan langkah pertama selesai, terus kemudian baru tahap kedua, baru tahap ketiga, tapi kombinasi langkah satu, dua, tiga Mhm. itu benar-benar eh, bisa dilakukan setiap waktu. Memang akan memakan eh, konsentrasi yang lebih tinggi begitu ya, memakan fokus yang lebih tinggi, Mhm. tapi saya melihat mungkin hasilnya akan lebih cepat kita peroleh. Oke, iya. Tadi terkait dengan saya tertarik dengan itu langkah yang membuat video seperti Coach Otoro itu betul-betul efisien dan betul-betul efektif dari segi waktu juga, dan juga pasti biayanya juga gitu Pak. Nah, ketika membuat itu tadi kira-kira Bapak memerlukan selain memang Bapak sebagai seorang mentor, artinya seorang fasilitator yang akan menyampaikan terkait dengan materi coaching itu, eh, kira-kira apa yang diperlukan begitu Pak? Sumber daya lain yang diperlukan begitu untuk kita. Saya melihat saya mungkin perlu sumber daya yang lain itu asisten ya Roma ya. Jadi eh, karena tidak mungkin saya lakukan sendiri. Asisten Hmm. ini mungkin nanti saya eh, bisa mengundang nih para teman-teman eh, coach di MCI ini untuk kemudian ayo terlibat di tempat saya Hmm. untuk kemudian mempraktekkan apa yang sudah dipelajari bersama-sama dengan eh, apa membantu saya untuk memberdayakan guru-guru saya daripada mencari klien-klien baru nggak ketemu udah tempat saya saja gitu. Gitu. Wow, itu luar biasa itu. Jadi apa yang sudah didapatkan oleh kita ini langsung dipraktekkan di sekolahnya Pak Iwan. Wah, luar biasa. Betul. Artinya kan tidak perlu harus mendatangkan langsung, bisa lewat media sosial Bisa, online seperti bisa, ini, rekaman. bisa, bisa. Wow, wow, wow.
Wah, ini menarik sekali ini. Jadi langsung kita kliennya langsung udah dapat praktek langsung seperti itu. Oke, baik Pak Iwan. Jadi kira-kira bagaimana bentuk-bentuk rencana baru Pak terkait dengan apa nama tujuan tadi yang Bapak mau capai? Em, rencana baru ya. Ya. Rencana baru mungkin yang tadi saya katakan tadi, saya bisa melibatkan teman-teman gitu, para Ya, coach-coach ini untuk kemudian ayo kita bentuk tim. ya, Saya perlu fasilitator, perlu asisten gitu ya, untuk kemudian ya, bersama-sama kita kerjakan ini daripada mencari klien kan teman-teman juga perlu praktek kan, jadi saya bisa bisa dilakukan ya. kan itu itu rencana Saya baru pikir saya. ini saya pikir ini kerjasama yang baik, ini saling melengkapi Iya, nanti. iya, Nanti kan bisa lintas itu karena kita ini kan rata-rata kan di pendidikan semua. Jadi bisa lintas ini, jadi lintas lintas sekolah di antar antar daerah tadi iya, ini lalu betul, saling betul. membantu di sini. Betul, Betul betul, betul betul, bisa betul. kolaborasi. Dan betul harapan saya itu setelah latihan ini, setelah selesai sesi coaching sampai ke tahap profesional sampai wisuda, tetap kolaborasi seperti ini sehingga Iya, kita ini iya, saling betul. terkoneksi begitu loh Pak. Betul betul Betul, betul ini. betul, betul. Iya Betul, iya betul betul betul. betul sekali itu. Iya. Baik terkait dengan yang terakhir, apakah masih ada yang perlu kira-kira dihemat begitu terkait dengan proses yang akan Bapak lakukan langkah-langkah itu? Apakah ada hal-hal yang perlu dihemat gitu? Kalau dari sisi penghematan mungkin harus sangat-sangat memikirkan dari sisi waktu ya. Waktu itu karena Mhm. tidak mudah, karena guru-guru juga punya tugas mengajar di sekolah Ya, dan tanggung jawab lain di ya. masyarakatnya. Eh, tentu harus benar-benar efektif dan efisien. Itu yang menurut saya nomor satu dan yang paling utama. Jadi perlu penghematan waktu sehingga betul-betul bisa berjalan secara maksimal karena guru juga Ya punya betul, efektif tugas efisien dan tanggung secara jawab waktu. jam begitu. Oke, baik Pak Iwan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini dan sebelum ditutup, mungkin Pak Iwan bisa menyimpulkan kira-kira apa yang Bapak dapatkan dan juga kesimpulan dari seluruh sesi coaching dari awal sampai akhir ini tadi. Saya persilakan Pak. Terima kasih, Romo. Jadi saya melihat bahwa sekali lagi Pantikan itu memunculkan gagasan-gagasan baru, memunculkan eh, gagasan ide-ide baru yang memperkuat tujuan yang sudah diterapkan. Langkah-langkah juga bisa menjadi lebih tajam dan karena pertanyaan-pertanyaan itu membuat antara tujuan, langkah, dan sumber daya itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertajam dengan pertanyaan tadi sehingga kemungkinan keberhasilan dari apa yang menjadi tujuan itu menjadi semakin besar. Jadi saya berterima kasih sekali. Hmm. Oke, Pak Iwan, kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga apa yang sudah dibicarakan dan juga terjadi di sesi ini bisa membawa manfaat dan juga tujuan yang diinginkan oleh Pak Iwan dapat tercapai untuk para gurunya dan terlebih pasti untuk perkembangan siswanya di persekolahan yang Bapak pimpin begitu di lembaga atau yayasan yang Bapak kepalai di situ. Terima Terima kasih. kasih sekali lagi dan luar biasa banyak inspirasi yang bisa dipetik dari sini dan betul-betul sesi coaching ini uh, bisa menimbulkan dan juga uh, mendatangkan inspirasi-inspirasi baru begitu yang tidak terpikirkan tadi baik dari segi saya maupun Terima dari kasih. Pak Iwan sendiri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat Terima kasih siang. semuanya. Selamat siang.